Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudara sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Renard, didampingi dengan Saudara Hansen. Kita mengucap syukur pada Tuhan minggu demi minggu, hari demi hari, bahkan kita juga sudah memasuki ya saudara sekalian pendengar Emana, bulan yang ke-6 ini ya. Kita bersyukur pada Tuhan atas penyertaannya dari awal tahun. Meskipun ada mungkin yang mengalami suka, duka, ya semua saudari, itu adalah untuk membawa kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Nah, saudara, kita melanjutkan pembacaan kita ya dalam Kisah Para Rasul. Sekarang masuk ke dalam pasal yang ketiga. Saudara, kita juga bisa ambil ya dari satu ayat. Di ayat yang ke-6 berkata, "Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Saudara, kita bisa ambil satu judul ya daripada ayat ini, yaitu adalah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Menurut Saudara Hansen, apa yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita bagikan pada saudari supaya juga bisa menjadi terang? Amin. Puji Tuhan. Judul dalam nama Yesus ini, saudara-saudari, sangat mengesankan saya karena kita melihat bahwa seorang Petrus, seorang nelayan, seorang yang pada saat itu menjadi hamba Tuhan, rasul Tuhan, ketika ada orang yang membutuhkan, ketika ada orang yang lumpuh, ya, orang ini berharap untuk mendapatkan sesuatu karena mengemis ya, pekerjaannya dalam mengemis. Dan Petrus berkata dengan tegas bahwa emas dan perak tidak ada padanya, tetapi apa yang dia punya akan diberikan kepada orang ini. Dan apakah yang dipunyai oleh Petrus, saudara-saudari? Syukur pada Tuhan, hal yang dipunyai oleh Petrus melebihi emas dan perak, yaitu adalah persona Yesus Kristus. Ya, di sini dikatakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi di sini saya terkesan ya, Petrus memiliki iman yang demikian kuat, yang melihat apa yang tidak dilihat oleh mata secara jasmani. Petrus melihat lebih jauh, yaitu kebutuhan orang yang lumpuh ini. Bukanlah emas dan perak yang sementara, tetapi yang dibutuhkan oleh orang yang lumpuh ini adalah persona Yesus Kristus yang kekal, yang adalah persona yang ajaib, persona yang sangat diperlukan oleh orang yang lumpuh ini. Karena orang yang lumpuh ini sebenarnya menggambarkan keadaan orang-orang dosa yang lumpuh di hadapan Tuhan. Ya, demikian menjadi pembuka dari persekutuan kita saat ini, Saudara Renard. Amin. Tuhan ya, dari apa yang disampaikan Saudara Hansen tadi di awal, harusnya juga bisa menerangi kita kembali bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah memiliki Kristus sebagai segala sesuatu, dia juru selamat, dia damai sejahtera, dia sukacita, dia adalah Allah yang serba ada bagi kita. Jadi saudari, kalau diumpamakan ya, mungkin ini juga kurang baik, tapi bisa kita contohkan. Kita misalnya ingin ke toko serba ada, ya. Toko serba ada mungkin ada yang tidak ada, ya. Mungkin kita mau beli ini, ternyata di toko itu tidak ada. Nah, tapi saudari, di dalam Tuhan, ya, Petrus menjadi saksi, dan kita juga hari ini mengalami. Kita perlu damai, dia adalah damai. Kita perlu menjadi orang yang sukacita, dia adalah sukacita. Kita perlu kasih untuk mengasihi orang lain, justru kalau tanpa Kristus kita tidak mengasihi. Nah, saudari, maka kita juga perlu berkata kepada diri sendiri, ya, supaya kita mau tiap hari, tiap saat, dipenuhi oleh diri Tuhan sendiri. Nah, saudara sekalian, kenapa para rasul, ya terutama Petrus di sini,
menjadi orang yang bisa berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Berarti apa, saudari? Meskipun Petrus tidak punya apa-apa, tapi kalau dia punya Kristus, dia memberikan segalanya. Nah, artinya saudari, di dalam kondisi yang sulit pun, jika kita masih ada Kristus dalam kita adalah orang yang berbahagia. Jadi saudari sekalian, oleh karena itu, memang mungkin di perkara-perkara luaran di dalam pergaulan, di dalam kehidupan duniawi, kita mungkin dianggap rendah. Kita mungkin dianggap, tidak ada apa-apanya, dipandang sebelah mata. Tapi saudari sekalian, dari hadapan Tuhan, di hadapan Allah secara kerohanian kita kaya. Oleh karena itu, mari kita juga boleh beritahu pada teman-teman, keluarga, sanak saudara, supaya kita bukan hanya diri sendiri yang bisa menikmati ini, tapi mereka juga. Jadi saudari, kalau kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ini juga sudah sangat jelas saudari. Semoga makin hari makin kita melihat selama tahun demi tahun sudah kita lewati daripada COVID juga sudah 2 tahun sudah menjadi lebih kita sehat ada yang mungkin juga duka, tapi saudari kita melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Oleh karena itu mari kita belajar berseru pada nama Tuhan, kita mendoakan firman, kita bernyanyi bagi Tuhan sehingga Dia dimuliakan, kita pun dipuaskan. Amin. Puji Tuhan, Sohansen, ini yang mungkin bisa saya tambahkan. Dari Sohansen ada yang perlu lagi ditambahkan? Amin. Ya, saya sangat amin dengan apa yang disampaikan Saudara Renard, bahwa apa yang Petrus berikan kepada orang yang lumpuh ini adalah nama Yesus Kristus. Dan apakah yang diberikan kepada orang berdosa, yang sebenarnya orang berdosa juga adalah orang yang lumpuh secara rohani, tak lain juga adalah nama Yesus Kristus. Mengapa saya katakan orang berdosa adalah orang yang lumpuh, saudari? Karena kita di dalam dosa adalah orang yang terbius, yang tidak sadar, yang tidak berdaya, sehingga kita perlu mendapatkan kesembuhan rohani. Di dalam ayat 19, masih di pasal 3, dikatakan, karena itu sadarlah, dan bertobatlah. Sadar artinya kondisi kita sebelumnya mabuk, mungkin mabuk oleh dosa, mabuk oleh dunia, mabuk oleh pekerjaan. Begitu banyak yang hari ini dalam masa pandemi mabuk dalam pekerjaan. Tidak hanya WFO, tapi juga WFH, di rumah juga mabuk oleh pekerjaan dibawa masuk ke dalam rumah, dikerjakan di rumah, urusan begitu banyak, tuntutan hidup juga demikian lebih susah, lebih sulit, pekerjaan, pendidikan juga demikian memabukkan, banyak pelajar, ahli medis juga begitu banyak tekanan yang membuat mereka menjadi mabuk oleh kondisi dunia pada akhir-akhir ini. Tetapi syukur pada Tuhan ada nama Tuhan yang olehnya kita bisa disadarkan dan kita bisa bawa kembali kepada Tuhan. Untuk ini saya sedikit menyimpulkan, bagi kita orang berdosa, kita perlu nama Tuhan, persona Tuhan untuk bisa memulihkan kita dari kelumpuhan rohani sehingga kita bisa hidup, berjalan bagi Allah. Hidup dan berjalan bersama. Demikian Saudara Renard. Amin. Amin. Semoga saudara kita makin dikuatkan, diteguhkan juga, dibangunkan dalam Kristus. Baik, Sohansen, oleh karena itu mungkin apakah boleh mendoakan kita semua? Amin. Baik, saudara-saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ada persona Tuhan yang ajaib melalui nama yang Kau berikan, nama di atas segala nama, bahkan nama
yang olehnya kami diselamatkan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain nama-Mu ya Tuhan Yesus, yang olehnya kami disadar dari segala pesta pola, dari segala keinginan duniawi, bahkan hati yang syarat akan kekayaan dunia, bahkan dari segala kekhawatiran hidup. Tuhan, semuanya itu membius kami. Tuhan, tapi ada nama Tuhan yang membuat kami bisa disadarkan, dipulihkan, dikuatkan untuk berjalan bersama dengan Dikau. Tuhan, biarlah nama-Mu tiap hari diserukan atas kami. Tuhan, kami sungguh cinta padamu, kami cinta nama-Mu. Amin. Amin. Demikian saudari podcast hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Hansen, terima kasih saudari. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus